Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kayaknya nih ya. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan mahasiswa kelas ekonomi internasional ya, mata kuliah ekonomi internasional. Kita ketemu, ini harusnya pertemuan 5. Cuma untuk perkuliahan daring ini pertemuan kita yang kedua gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian sih nggak bosan ya. Artinya ya setiap saat mungkin banyak yang mengeluh, tugas banyak lah misalnya ya, PR banyak lah. Kalau seperti saya mungkin sih tugasnya tidak terlalu berat, mungkin nanti aja di akhir saya akan rangkum untuk tugas langsung sekali banyak, tapi nanti nulis di kertas gitu ya. Oke, lanjut aja. Saya tidak ingin terlalu banyak sebenarnya. Untuk minggu ini ada 2 bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu dasar tukar, terms of trade, dan bab 5 itu ada kartel internasional dan diskriminasi harga. Baik, singkat aja ya. Bab 4 ini kita bahas terms of trade atau dasar tukar, pengertiannya. Jadi apa sih dasar tukar itu? Dasar tukar ini sebenarnya adalah semacam ini ya, perbandingan. Jadi apa yang kita bandingkan? Jadi perbandingan kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Jumlah ataupun nilai. Kuantitatif kan Q. Kalau misalnya gambar grafik itu kan Q ya. Q itu berarti quantity, jumlah atau jumlah barang misalnya. Jadi apa yang dibandingkan yaitu ekspor dan impor yang mencerminkan perkembangan posisi perdagangan suatu negara. Jadi memang yang kita ambil nanti patokannya adalah 1 tahun. Misalnya nanti ada 3 konsep yang kita pakai ya. Ada 3 konsep yang nanti kita ada pembahasan atau slide berikutnya. Ada 3 konsep. Jadi pada 1 tahun tertentu, misalnya tahun 2018. Jadi tahun itu yang kita bahas, kita bandingkan ya antara ekspor dan impornya gitu ya. Kemudian nah ini ya, ada kemungkinan yang lain, misalnya jumlah ekspor relatif kecil sedangkan negara tersebut terus saja mengimpor. Nah ini artinya negara tersebut benar-benar bergantung pada impor. Harusnya kan negara lebih support, mendorong produsen untuk lebih produktif dalam artian memproduksi barang, kemudian bisa memenuhi kebutuhan barang dalam negeri atau konsumsi dalam negeri. Kemudian lebih bagusnya lagi artinya kan menguntungkan bagi negara juga, bagi pengusaha juga, apabila barang tersebut diekspor ke luar negeri. Jadi kalau kondisi neraca perdagangan itu disebut dengan surplus. Sedangkan yang kedua, kualitas barang diekspor lebih rendah. Nah ini dia, tidak hanya dari mengejar jumlah banyak saja, tapi tentu memperhatikan dari sisi kualitas satu produk barang. Memang sih yang sejenis misalnya banyak, misalnya tas gitu ya. Kalau kita bandingkan tas lokal dengan luar yang branded gitu ya, tentu bagus yang luar gitu ya. Merek-merek yang tas sport misalnya Nike, misalnya Adidas gitu ya, lebih mahal. Padahal produsen dalam negeri tentu saja sebenarnya tidak kalah gitu ya, tidak kalah ya, menciptakan brand sih sebenarnya, menciptakan brand, bagaimana brand tersebut kuat diingat oleh masyarakat sehingga masyarakat kualitas juga penting gitu ya, artinya masyarakat mau membeli barang tersebut karena kualitasnya juga baik. Oke, kemudian ini langsung aja ya. Oke, kita langsung aja karena waktunya cukup singkat. Saya hanya maunya sih 15 menit maksimal gitu ya. Yang pertama adalah net barter terms of trade. Jadi ada 3 konsep ya. Ada net barter, ada gross barter, kemudian net barter, gross barter, terms of trade ya. Ini salah ketik saya, factorial, kemudian factorial terms of trade. Kita ke net barter terms of trade. Apa sih yang kita bandingkan? Ya indeks harga ekspor. Nah, walaupun saya sudah mencari-cari data mengenai indeks harga ekspor, memang kesulitan, susah sekali. Artinya mungkin saja indeks ini sudah diolah atau sudah dihitung, ada hitungannya sendiri gitu ya. Nah, kita di sini ya sudah jadi gitu, indeks harga berapa gitu ya, nilainya sudah ada. Jadi indeks harga ekspor, kemudian dengan indeks harga impor. Ya, PX per ini rumusnya ya. PX per PM. Kenaikan yang berarti terjadi perkembangan perdagangan luar negeri yang positif, baik karena dengan nilai ekspor tentu di bawah nilai impor yang lebih besar. Nah, saya sih tidak mau terlalu berpatokan dengan pengertian ini ya, karena sebenarnya lebih bagus
N-nya ini lebih besar gitu ya, artinya nanti bisa di atas 100. Nah, kalau misalnya di atas 100, ekspornya lebih besar, sebenarnya itu positif gitu ya, positif atau bagus atau baik bagi negara tersebut. Misalnya kita ambil ya tahun 1965. Dasarnya, kita ambil dasarnya ini adalah tahun 1965. Oke, tahun 1965 itu adalah 100. Kemudian 2005, indeks harga ekspor itu 95. Kemudian tahun 2005 untuk impornya 105. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya ini 95 100 ini satuannya apa, atau menggunakan dalam nilai berapa, US dollar kah atau rupiah kah? Nah, ini dia lagi ya. Biasanya sih yang saya lihat data gitu ya, Kementerian Perdagangan dalam US dollar ya. Ada yang jutaan US dollar atau US dollar. Oke, anggaplah kita US dollar gitu ya. Atau kita kesampingkan dulu ya, tidak usah pakai dolar, US dollar gitu ya. Kemudian kita hitung berarti 95 dibagi 105, 90,48 ya. Oke, coba kalau misalnya kalian hitung 95 dibagi 105, itu hasilnya, sebentar ya, saya nggak saya tulis ya. 95 dibagi 105. Nah, ini kan 0,0 kelihatan nggak? 0,904 sekian. Kita kalikan 100. Ya, kali 100 ya. Oke. Nah, jadi 95 kali 105 itu kan 0, sekian. Tapi karena persen berarti kita kalikan 100. Ya, berarti 90,476. Jadi kita bulatkan 90,48. Berarti untuk periode 95 sampai dengan 2005, ini kan sampai 2005, selama 40 tahun harga atau nilai ekspor PX turun sebanyak 9,52. Nah, 9,52 dari mana? Ya, jadi kita kurangi aja 100 dikurangi 90,48, itu hasilnya 9,52% ya. Oke, nanti di live mungkin ada diskusi, mungkin ada pertanyaan saya ya terkait ini. Kemudian gross barter term of trade. Oke, perbandingan antara indeks kuantitas ekspor dengan impor, atau dirumuskan QX QM kali 100. Kuantitas itu berarti jumlahnya, nilainya, harganya, bukan harga, totalnya berapa sih jumlah yang diekspor gitu ya, atau berapa yang jumlah diimpor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya saya otak-atik mencari-cari gitu ya untuk contoh hitungan gross barter term of trade. Ada yang ketemu gitu ya, tapi kayaknya kok tidak masuk di akal. Jadi gini, maksudnya gini, apabila G lebih dari 100 atau mengalami kenaikan, berarti posisi perdagangan luar negeri tersebut kurang baik ya. Karena kalau kita hitung, misal nih ekspornya 100, sedangkan impornya, coba sambil hitung ya, 100, impornya 90, berarti kan lebih besar ekspor daripada impor gitu ya. Oke, kita kali 100. Nah, hasilnya kan sebenarnya 111, artinya lebih di atas 100. Lebih di atas 100, ya harusnya bagus gitu ya. Cuma saya nggak tahu di sini malah janggal, makanya di sini tidak dihitungannya. Bahkan ada salah satu materi yang saya lihat, bukan materi ya, ada yang membuat artikel contoh menggunakan ada yang dia menjabarkan juga tentang gross barter. Ya dia juga mengatakan bahwa ini tidak bisa dijadikan hitungan untuk menghitung ini gitu ya, atau kita kesampingkan itu, kita menggunakan konsep yang lain. Ya ada rasanya ya. Cuma saya tidak belum mencari-cari lagi, adalah yang saya lihat gitu ya. Kemudian income terms of trade. Nah, income terms of trade ini sama ya, artinya kalau income itu kan namanya income itu berarti apa? Pendapatan. Lebih penting bagi negara sedang berkembang. Nah, misalnya negara sedang berkembang ini kan seperti Indonesia, ya Thailand. Jadi tingkat pertumbuhan ekonominya 4-5 gitu ya. Karena mencerminkan kemampuan negara tersebut untuk mengimpor barang-barang dari hasil ekspor. Impor barang tapi dari hasil ekspor gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita bandingkan, ini rumusnya ya. Kita ambil tahun dasarnya 1965 yaitu 100, kemudian 2005 115, 2005 PX-nya 95 dan PM-nya 2005. Maka I-nya adalah 95 dibagi ya, ekspor dulu ya, dibagi 105 dikali 115, berarti 104,5. Artinya apa? Artinya kemampuan mengimpor berdasarkan pada penerimaan ekspor naik gitu ya. Berarti kan bagus gitu ya, karena di atas 100 ini ya, di atas 104. Jadi 4,05 ada kenaikannya. Meskipun PX PM turun. Nah, ini
Ini kondisi seperti ini memang ya kita kesampingkan aja. Perubahan income terms of trade penting untuk negara-negara berkembang karena berkaitan dengan kemampuan untuk mengimpor, karena tadi bergantung pada hasil dari ekspor kemudian untuk mengimpor barang. Misalnya ya seperti itu ya. Contohnya sih saya belum mencari jawaban atau contohnya, nanti sambil kita diskusi, mungkin saya sambil browsing aja gitu ya. Oke, landasan nilai ekspor yang kemampuan akan lebih besar apabila tembang adanya aliran modal. Jelas, penerimaan lain selain ekspor. Penerimaan lain banyak, sektor pajak, distribusi, pendapatan lainnya gitu ya. Kita kan pajak juga cukup besar ya. Pajak kendaraan motor, PBB, pajak usaha, PPN, PPH, PPNBM. Kemudian ada factorial terms of trade. Oke, ini adalah faktor ini lebih ke produktivitasnya dalam memproduksi barang dipertimbangkan dengan penghitungan dasar tukar. Nah, konsep ini dinamakan factorial terms of trade. Ada dua ya, ada yang single dan ada yang double. Single, kayak ini rumusnya. Ini ada beberapa mungkin yang saya sudah revisi, jadi setelah melihat video ini mungkin bisa baru mengunduh atau mendownload ya materinya. Oke, Z adalah indeks produktivitas. Produktivitas. Oke, langsung aja, waktunya terbatas. Ini kebetulan sudah mau asar. Misalnya PX-nya 110, berarti harga ekspor naik 10%. ZX-nya adalah 105, berarti produktif barang ekspor naik 5%. Itu bagus berarti ya. Kemudian misalnya PM dan ZM itu adalah 100. Maka kita ambil rumus ini ya. Nah, ini rumusnya. PX per ZX dibagi PM. Jadi 10 kali 105 dibagi 100 kali 100. Oke, saya revisi dulu ya. Nah, ini bukan 100. Sebentar ya. Nah, yang ini dihilangkan aja ya. Oke, ini dihilangkan aja nih. Nah, yang 100 coba perhatikan ya, ini saya tidak bisa kursor ya karena tanggung, daripada saya ulang lagi rekamannya. 110 kali 105 dibagi 100 saja gitu ya. Ini dihilangkan aja nih 100. Jadi hasilnya ya 110 dikali 105 dibagi 100. Nah, ini hasilnya 115,5. Nah, ini nanti kalian revisi sendiri ya, 115,5. Apabila produktivitas barang impor juga naik menjadi 110, nah misalnya ini double berarti ya, double. Kalau double berarti rumusnya 110 sama tadi ya,